Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik-baik semua ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan apabila yang sedang mengalami sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Nah, pada hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Ardi ada? Ya, ada. Kemudian Betty ada. Masuk semua ya. Tidak ada yang tidak masuk kan? Oke, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan materi yang cukup penting, dan materi itu merupakan sebuah sejarah Indonesia yang sangat penting. Nah, materi apa pada minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Sari. Iya, benar sekali. Pada minggu yang kemarin, Ibu menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dan maknanya. Nah, pada minggu kemarin kita membahas tentang nasionalisme Indonesia. Pada hari ini, kita akan membahas tentang nasionalisme, tapi bukan nasionalisme Indonesia, akan tetapi nasionalisme Jepang. Mengapa Jepang? Karena nantinya kita akan mempelajari tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mengapa harus membahas nasionalisme Jepang terlebih dahulu? Nah, itu karena ada sangkut pautnya dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, nasionalisme Jepang itu berawal dari abad ke-17, yaitu di mana Jepang menggunakan sistem politik, yaitu politik isolasi atau politik yang menutup negara Jepang dari pengaruh luar atau pengaruh asing, terutama pengaruh dunia barat. Mengapa mereka menutup negara Jepang itu tersendiri? Dikarenakan mereka ingin tetap menegakkan keshogunan atau kekaisaran di daerah Jepang, sehingga mereka tidak ingin dicampuri urusan dari luar maupun urusan dari negara barat. Kan tetapi seiring perkembangan zaman, dengan adanya perkembangan teknologi dan industri, bangsa-bangsa barat kemudian ingin mendapatkan teman atau mendapatkan sekutu yang bisa menjadi hasil pasaran industri. Salah satunya merupakan Amerika Serikat yang ingin menjadikan Jepang sebagai teman, yaitu untuk menjadikan Jepang tempat untuk menghasilkan barang industri, yaitu dengan barang industri sebagai keperluan perang ataupun industri untuk dijual untuk perbaikan ekonomi. Nah, kemudian Amerika Serikat pun berhasil membukakan jalan atau membukakan negara Jepang untuk lebih terbuka dari dunia luar. Nah, hal itu menyebabkan rakyat Jepang menjadi lebih marah karena mengakibatkan rakyat Jepang itu terisolasi karena kekaisarannya sendiri, sehingga sasaran emosi masyarakat itu ke pihak shogun atau kekaisaran, sehingga mereka menuntut kaisar yang pada saat itu untuk turun tahta dan digantikan oleh kaisar baru, yaitu Meiji Tenno. Nah, Meiji Tenno ini nantinya akan mengeluarkan sebuah proklamasi yang berisi sumpah setia. Nah, sumpah setia ini nantinya akan diproklamasikan oleh Meiji Tenno, dan dia menjanjikan bahwa kekaisaran yang ada di Jepang pada saat itu akan dirombak atau diperbarui, atau kata lebih kerennya adalah restorasi. Nah, nantinya restorasi ini akan disebut dengan restorasi Meiji. Dengan adanya restorasi Meiji ini, Jepang lebih ke arah paham imperialisme, sehingga Jepang itu lebih seperti negara-negara barat yang ingin melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Hal itu dikarenakan pertambahan penduduk Jepang yang semakin banyak, sehingga memerlukan tempat yang lebih luas, kemudian menginginkan adanya bahan baku mentah untuk keperluan industri, kemudian yaitu adanya ajaran dari agama Shinto, yaitu Hoku Ochio, di mana dunia merupakan keluarga, sehingga Jepang menganggap semua wilayah di dunia ini sebagai keluarga atau sebagai saudara. Hal itu mengakibatkan Jepang dengan blok aksis atau blok poros, yaitu Jerman dan Italia, mengadakan atau ikut serta dalam Perang Dunia I. Kemudian Jepang juga ikut dalam Perang Cina dengan Jepang, Perang Rusia dengan Jepang, dan Jepang itu menang dalam perang tersebut.
Nah, puncaknya keberanian dari Jepang itu adalah mengebom Pearl Harbor atau pangkalan militer Amerika Serikat yang tepatnya ada di Hawaii, Honolulu, Hawaii. Nah, hal itu menyebabkan pasukan sekutu yang berada di Pearl Harbor itu, terutama pasukan Amerika Serikat, lumpuh dan tidak bisa menguasai ke Asia. Hal itu yang menyebabkan Jepang bisa masuk ke Indonesia. Nah, ada yang tahu Jepang itu pertama kali mendarat di kota mana? Ya, Amin? Oh, bukan Batavia. Nah, tempat pertama kali atau kota pertama kali di mana Jepang mendarat di Indonesia yaitu Tarakan. Ada yang tahu mengapa ada di Tarakan? Tarakan itu di Kalimantan Utara. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau begitu Ibu jelaskan. Mengapa Tarakan itu dipilih menjadi tempat pertama kali Jepang mendarat? Hal itu dikarenakan Tarakan memiliki sumber daya alam yang banyak dan terutama bahan tambang. Mengapa barang tambang itu diperlukan oleh Jepang? Hal itu dikarenakan Jepang ingin menguasai sumber daya alam untuk keperluan industri maupun keperluan perang. Oleh sebab itu, Tarakan dipilih menjadi tempat untuk penghasilan bahan baku sebagai bahan perang maupun bahan industri. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ke Tarakan, Jepang kemudian ke Balikpapan, ke Makassar, Bali, kemudian di Jawa, yaitu ke Batavia, Bandung, Subang, hingga ke Kalijati. Nah, mengapa Kalijati ini merupakan tempat yang penting bagi Jepang? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Ya, Sari? Iya, benar sekali. Karena di Kalijati itu nantinya akan terjadi perjanjian Kalijati. Di mana perjanjian itu merupakan perjanjian antara Jepang dengan sekutu, yaitu Belanda, di mana Belanda menyerahkan Indonesia dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sehingga Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, seperti itu mengapa Jepang bisa menduduki Indonesia. Kemudian Jepang itu berbeda pemerintahannya dengan Belanda. Jika Belanda itu sistem pemerintahannya merupakan pemerintahan sipil, kalau Jepang ini berbeda karena Jepang pemerintahannya lebih ke arah militer atau berbasis militer. Sehingga semua wilayahnya itu diawasi oleh militer. Nah, militer di Jepang itu ada dua. Yang pertama yaitu Kaigun atau Angkatan Laut. Kemudian yang kedua ada Raikukun atau Rikukun maksud saya yaitu Angkatan Darat. Nah, jadi Jepang itu membagi 3 bagian di Indonesia agar dapat dengan mudah diawasi dan kemudian dapat dikendalikan. Wilayah yang pertama yaitu ada di Jawa dan Madura. Ini diawasi oleh Rikukun atau Angkatan Darat. Kemudian yang kedua itu Sumatera dengan Semenanjung Melayu, yaitu diawasi juga oleh Rikukun atau Angkatan Darat. Kemudian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Irian Jaya itu diawasi oleh Kaigun, yaitu Angkatan Laut. Nah, itu pembagian militerisasi Jepang. Kemudian Jepang juga membentuk organisasi-organisasi yang lebih ke arah militer dan semi-militer. Nah, organisasi militer ini ada 2, yaitu Heiho dan Peta. Heiho dan Peta ini basicnya itu atau dasarnya sama, yaitu mereka bergerak militer, yaitu dengan pasukan. Sedangkan yang semi-militer ini ada Fujinkai, Keibodan, Seinendan, dan Chibakutai. Fujinkai ini anggotanya beranggotakan para wanita yang usianya itu 15 tahun ke atas. Sedangkan Seinendan merupakan pasukan yang berisi para pemuda Indonesia yang nantinya akan dilatih oleh Jepang, dilatih secara militer, kemudian akan ditugaskan untuk menjaga tanah air. Akan tetapi, Jepang itu mempunyai maksud tersendiri. Maksud tersebut adalah Jepang menginginkan mereka untuk membantu perang dengan sekutu dan membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Pasifik. Kemudian ada Keibodan. Keibodan itu merupakan pasukan atau sebuah barisan yang berisikan para pemuda yang berusia 26 hingga 35 tahun yang tugasnya yaitu membantu para polisi yang ada di Indonesia, para polisi Jepang lebih tepatnya. Kemudian ada Chibakutai. Nah, Chibakutai ini merupakan pasukan berani mati. Mengapa pasukan ini dibentuk oleh Jepang? Ada yang tahu?
Tidak ada yang tahu? Baiklah, saya jelaskan. Chibakutai ini dibentuk Jepang karena pemerintah Jepang ini terinspirasi oleh pilot yang bernama Kamikaze. Pilot ini menabrakkan dirinya dengan pesawatnya ke kapal-kapal sekutu pada peristiwa Pearl Harbor tahun 1941. Selain dibentuk organisasi-organisasi militer, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi lainnya, seperti organisasi dengan partai politik, yaitu seperti partai politik Masyumi. Nah, Masyumi ini merupakan organisasi yang cukup unik. Mengapa dikatakan unik? Karena partai politik Masyumi ini adalah partai politik Islam. Mengapa Jepang membentuk partai politik ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Partai politik ini dibentuk karena mayoritas orang-orang Indonesia itu adalah Islam. Sehingga Jepang membentuk Masyumi ini untuk bisa mengumpulkan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dapat mengendalikannya lewat Masyumi. Nah, seperti itu mengapa Masyumi bisa dibentuk. Kemudian ada Putera. Putera ini merupakan organisasi yang dibentuk karena propaganda 3A yang isinya Jepang memimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia ini dirasakan Jepang itu gagal. Mengapa gagal? Karena rakyat Indonesia itu memberikan responnya itu negatif. Karena Jepang sebagai pemimpin Asia itu dirasa kurang pas untuk rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia itu menganggap bahwa Jepang ingin menguasai seluruh Indonesia dan seluruh Asia. Nah, kemudian dibentuk Putra untuk bisa mengambil hati rakyat Indonesia. Putra ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Karena itu, Jepang menginginkan rakyat Indonesia itu lebih bersimpati kepada Putra. Nah, karena keberhasilan Putra ini nantinya akan dibentuk Jawa Hokokai pada tahun 1944. Nah, Jawa Hokokai ini merupakan himpunan kebaktian Jawa dan nantinya ditugaskan untuk pendistribusian keperluan perang atau barang-barang keperluan perang. Nah, kemudian ada Chosangiin atau Badan Pertimbangan Pusat dan ada organisasi yang nantinya akan dalam kemerdekaan Indonesia, ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUK, PKI, dan BPKI. Jadi itu organisasi-organisasi bentukan Jepang. Kemudian pada tahun 1944 Jepang mengalami kemunduran. Mengapa Jepang mengalami kemunduran? Pada tahun 1944 itu Jepang atau pangkalan militer Jepang yang berada di Kepulauan Saipan, di Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini berhasil diambil alih oleh sekutu. Dan karena itu, Jepang kehilangan pangkalan militernya dan menjadi suatu kelemahan. Nah, oleh karena itu, Jepang kemudian mengalami kehancuran, itu puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu atau Amerika Serikat, sehingga Jepang mengalami kekalahan. Dan semakin terdesaknya dalam perang Asia Pasifik, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Nah, jadi itu merupakan bahasan kita pada hari ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemudian ini nanti akan berpengaruh dengan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Iya, lebih tepatnya merupakan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Benar sekali, Mawar. Jadi, kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia ini menyebabkan para bangsa Indonesia mendesak para tokoh-tokoh untuk segera mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, hal itu merupakan kesempatan Indonesia untuk bisa merdeka tanpa tangan siapapun dan tanpa bantuan siapapun. Nah, lebih jelasnya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video tentang penjelasan pendudukan Jepang di Indonesia.
Jadi silahkan kalian lihat, kalian simak, dan kalian pelajari ya. Oke, mari kita tonton bersama. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan Jepang di Indonesia. Jepang berhasil menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 hingga 1945. Kedudukan Jepang ini telah meninggalkan banyak kenangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, bahkan hingga sekarang. Namun, ada juga sisi-sisi positif maupun negatif yang diterima. Kemudian, latar belakang mengapa Jepang bisa berhasil menduduki Indonesia, antara lain yang pertama, keberhasilan Jepang dalam penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian, sekutu menyerah terhadap Jepang tanpa syarat pada tanggal 7 Maret 1942 dengan diadakannya Perjanjian Kalijati. Kemudian, Jepang berhasil menduduki beberapa tempat yang strategis, yaitu yang antara lain yang pertama adalah Tarakan yang sekarang ada di Kalimantan Utara, kemudian Balikpapan, Sulawesi, dan Ambon. Jepang berhasil menduduki wilayah tersebut pada bulan Januari 1942. Kemudian pada Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Makassar, Bali, dan Ambon. Dan di Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia, Bandung, Bogor, Subang, Kalijati. Pemerintahan Jepang di Indonesia ini berbeda dengan pemerintahan Belanda. Pemerintahan Jepang di Indonesia menggunakan pemerintahan militer, dan sedangkan Belanda menggunakan pemerintahan sipil. Sehingga karena pemerintahan militer, maka Jepang semuanya pengawasan yang dilakukan itu menggunakan militer. Militer Jepang itu ada dua, yaitu ada Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Jepang membagi wilayah menjadi 3 bagian, itu dikarenakan untuk mempermudah pengawasan Jepang terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Wilayah tersebut yang pertama adalah Jawa dan Madura, yaitu diawasi di bawah Rikugun atau Angkatan Darat, kemudian wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu, yang diawasi oleh Rikugun atau Angkatan Darat, kemudian ada Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya di bawah Kaigun. Kemudian Jepang ada mengeluarkan kebijakan di Indonesia, yaitu yang pertama, Propaganda 3A, yang isinya Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Tetapi respon yang diberikan bangsa Indonesia kurang mendapat respon yang positif, sehingga 3A dibubarkan dan dibentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kebijakan yang kedua adalah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia melakukan Saikere. Apa itu Saikere? Saikere merupakan penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membuka badan ke arah timur laut. Kemudian yang ketiga, diadakannya kebijakan Romusa dengan rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk Jepang. Dalam bidang militer, Jepang juga membentuk PETA atau Pembela Tanah Air. Organisasi-organisasi Jepang, yang pertama ada Seinendan, yang dibentuk pada 29 April 1943, yaitu di mana barisan pemuda yang dididik pemelatihan militer untuk pemerintah Jepang, yang tugasnya adalah untuk mempertahankan tanah air dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Jepang punya tujuan yang lain, yaitu untuk mempersiapkan pemuda itu untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik melawan Sekutu. Kemudian yang kedua ada Keibodan. Keibodan didirikan pada 29 April 1943. Anggotanya terdiri dari pemuda yang berusia 26 hingga 35 tahun, dengan tugasnya yaitu membantu polisi Jepang di Indonesia. Barisan ini mempunyai nama sendiri, yaitu di Sumatera disebut Bokudan, dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Hokugudan. Kemudian ada organisasi Fujinkai. Organisasi ini merupakan barisan wanita yang didirikan pada Agustus 1943, yang berusia 15 tahun ke atas, dan mereka itu dilatih militer Jepang untuk membantu dalam perang. Kemudian ada Chibakutai. Chibakutai didirikan pada 8 Desember 1944. Pasukan ini merupakan pasukan berani mati. Mengapa Jepang membentuk pasukan ini? Jepang terinspirasi oleh pilot kamikaze yang mengorbankan dirinya sendiri untuk keperluan perang, yaitu di mana pilot kamikaze dengan pesawatnya menabrakkan pesawatnya ke kapal-kapal perang Sekutu pada peristiwa Pearl Harbor. Kemudian ada Peta dan Heiho. Peta dan Heiho merupakan barisan militer bentukan Jepang. Heiho merupakan barisan prajurit yang langsung ditempatkan di organisasi militer Jepang, sedangkan Peta merupakan pasukan pembela tanah air. Kemudian ada Putra. Putra dibentuk atau didirikan setelah gerakan 3A yang dinilai tidak efektif dan dibuburkan. Putra ditujukan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam membantu Jepang untuk Perang Asia Pasifik. Kemudian ada Chosangiin. Chosangiin atau Badan Pertimbangan Pusat
dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan tugasnya yaitu mengajukan usul kepada pemerintah Jepang, menjawab pertanyaan tentang politik, dan memberi saran kepada pemerintah Jepang. Kemudian ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini merupakan lanjutan dari Putra. Jawa Hokokai didirikan pada tanggal 1 Januari 1944. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa ditujukan untuk menghimpun kekuatan rakyat yang digalang oleh kebaktiannya atau kesetiaannya. Dalam kegiatannya, organisasi ini menjadi pelaksana distribusi barang untuk keperluan perang. Kemudian ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai politik bentukan Jepang ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943. Partai ini merupakan organisasi Islam. Mengapa Jepang membentuk Masyumi? Masyumi ini ditujukan Jepang untuk bisa mengendalikan dan mengumpulkan umat muslim di Indonesia, karena Jepang tidak mampu. Kemudian, perlawanan-perlawanan di Indonesia tentu ada untuk menentang pendudukan Jepang. Nah, yang pertama ada di Aceh. Perlawanan ini meletus di daerah Chotlieng pada bulan November 1942 dengan pimpinannya yaitu Tengku Abdul Jalil. Namun perlawanan ini ditumpas Jepang, sehingga Tengku Abdul Jalil mati ditembak. Kemudian yang kedua ada pertempuran atau perlawanan di Singaparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi pada bulan Februari 1944. Mengapa perlawanan ini meletus? Karena Kiai Haji Zainal Mustafa tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat Romusa dan menolak Saikere karena dinilai bertentangan dengan Islam. Kemudian terjadi lagi di Aceh, namun terjadi pada bulan November 1944, di mana prajurit Ki Guyun di bawah pimpinan Teguh Hamid memberontak kepada Jepang. Namun, perlawanan ini juga berhasil ditumpas Jepang, dengan keluarga Teguh Hamid disandra dan Teguh Hamid bisa ditangkap oleh Jepang. Kemudian ada perlawanan peta atau pemberontakan peta di Blitar yang terjadi pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1944, pasukan sekutu berhasil mengambil alih pertahanan militer Jepang di Kepulauan Saipan, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Puncaknya adalah pada tanggal 6-8 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menjadi luluh lantah dan hancur sehingga menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini kemudian menjadikan bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia itu merasa mempunyai suatu kesempatan untuk merdeka dengan tangan sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, sekian penjelasan saya terhadap materi pendudukan Jepang di Indonesia ini. Terima kasih. Bagaimana video yang telah Ibu tayangkan tadi? Cukup menarik? Sudah paham? Atau masih ada yang belum paham? Silahkan jika masih ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan bertanya dengan Ibu sekarang. Jika masih ada yang belum paham ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya. Baiklah, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan cukupkan. Dan jika Ibu banyak salah, baik perkataan maupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, Ibu juga mohon maaf. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan maupun tanggapan tentang materi yang Ibu jelaskan pada hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di minggu depan lebih tepatnya. Dan selamat pagi semuanya. Terima kasih.